Bentar lagi kita akan melihat untuk keseruan dari Miramar 2 kalinya untuk malam hari ini. Yap, betul sekali. Dan kalau dilihat-lihat ya, dan diperhatikan sambil diinget-inget nih Win. Ini TJB sama Hell tuh poinnya sama lagi loh, sama-sama 46. Dan kali ini unggul di TJB karena mereka udah berhasil menyamakan kestabilan yang dilakukan oleh Hell. Dan placement point mereka lebih bagus daripada Hell. Wow, ini berarti mereka membuat posisi top tuh sulit digoyangkan. Sangat sulit digoyangkan dengan 46 poin untuk posisi 1 dan 2. Dan Eagle Esport yang di peringkat ketiga. Untuk memaksimalkan di game kita yang keempat kali ini, dimana dari bagian atas utara kampung militer juga langsung dengan sangat cepat ditempatin oleh satu tim. Itu udah kayak nggak habis. Pikir ya. Dan kalau dilihat El Azhar agak berdempet dua tim, ada Void mungkin yang akan mencari vehicle untuk menuju ke bagian Puerto Paraiso atau akan terabas juga menuju ke bagian LL dan cukup dekat dengan Genexus yang turun di bagian El Azhar. Wah, berarti udah cukup banyak tim-tim yang melakukan perubahan drop spot mereka dibandingkan dari Miramar yang sebelumnya, di mana dari Genexus dan juga Eagle Sport mereka kan biasanya turun di bagian sebelah kiri arah Montella, dan juga dari Eagle Sport di bagian Cumacera. Kali ini mereka mengambil ke bagian utara kampung militer dan juga El Azhar. Yap, sementara Bigetron mereka lebih memilih untuk mengamankan bagian, aduh gue lupa namanya, San Martin. Nah itu dia, San Martin masuk dalam circle, terus enak juga untuk segi vehicle-nya. Circle tadi menuju ke bagian kiri, harusnya nggak merepotkan mereka dengan drop zone mereka sekarang, dan juga circle yang terpantau seperti tadi. Ya, yes, betul. Dan lagi-lagi Rex ini kayak mirip-mirip tempat yang sama tadi. Untungnya saat ini posisi mereka juga masih cukup aman. Rex nggak ada gangguan sama sekali, berhasil bisa mendapatkan satu buah vehicle untuk bisa mempermudah jalur rotasi dari tim RSG nantinya sampai dengan ke checkpoint selanjutnya. Yap, betul. Ini dia dari RSG. Bermain pelanan pasti, belum ada weapon yang cukup bagus ada di tangan seorang Rex. Entah kenapa kayak gue ngelihat Rex yang paling apes di antara anggota-anggota RSG yang lainnya. Miramar sebelumnya dia kekejar. Terus sekarang dia nggak dapat ultingan yang enak dibandingkan teman-teman yang lainnya. Betul, udah bisa sendirian, nggak ada follow up, ultingan juga susah. Udah sendiri, nggak ada yang merhatiin. Ada sedihnya. Aduh, mengenaskan sekali ya. Tapi nggak mungkin dong, itu kan cuma bahasa kiasan kita aja. Kalau di in-game pasti pada saling peduli lah. Udah dapet senjata, nggak ditabrak juga dong. Ya. Udah dapet senjata belum nih, di sini ada gitu. Ya ditandain ya kan. Tanpa adanya gangguan, sama halnya dengan tim Tong Jabau. Yap, betul, ini dia TJB yang sudah mondar-mandir dari tadi. Kayaknya semua tim pada kerepotan deh dengan fragment yang kayak tadi kan. Kalau nggak salah tadi game sebelumnya banyak banget tim yang turun di bagian selatan dari Miramar kan. Iya. Terus tadi pesawat di bagian utara, walaupun sempat ke arah selatan, cuma kan nggak semua area selatan terjangkau. Kayak Puerto Paraiso nggak terjangkau, terus tadi Cumcer juga nggak terjangkau. Jadi butuh effort lah untuk mereka cari vehicle. Mereka gerak ke drop zone yang mereka inginin yang ada di bagian selatan, baru dah mereka bergerak masuk ke dalam circle. Sama lah kayak tadi lo lihat dari Eagle Esport yang memilih turun di bagian kampung militer dibandingkan mereka turun seperti di Miramar sebelumnya. Miramar sebelumnya kan mereka itu turun di arah kiri kan, kiri bawah kan, deket-deket prison, terus deket-deket juga dempet-dempetan juga sama Valdelmar, ngambil di bagian-bagian bawah. Minas Del Sar lah, pokoknya ngambil bagian bawah. Iya betul banget. Dan juga kali ini kita bisa
melihat pergerakan dari tim Eagle yang juga mereka cukup nyaman di drop spot baru mereka di kampung militer, nggak ada kontainer sama sekali, masih cukup nyaman untuk bisa melakukan looting-looting terlebih dahulu. Dan dari tim Eagle Esports mereka juga nge-split cukup jauh untuk bisa mendapatkan area scrap yang lebih maksimal lagi. Dari Chua Chong juga nampaknya masih cukup nyaman, punya kendaraan, dia bisa jalan sendiri, masih bisa mandiri lah satu player dari tim Eagle Esports. Masih bisa mandiri ya. Ini bukan tipikal orang-orang manja berarti ya, karena bisa sendiri. Bisa sendiri, Bisa betul. sendiri. Tapi Mandiri. berbeda hal mandiri Mandi ya. sendiri. Bisa ke situ tuh nggak gue lanjutin ya. Oke, ini dia Genexus yang tadi berdekatan dengan Voin, tapi nggak ada huru-hara yang terjadi karena tadi Voin hanya bersih tegang untuk mengamankan vehicle-nya aja, nggak sampai untuk perang nabrakin ke arah Elazarnya. Iya betul, dan kita berbicara Genexus tadi yang sempat terspot posisi mereka bergerak mengambil ke area luar lainnya, bergerak begitu beriringan dengan vehicle yang masing-masing. Kita masih lihat dari POV seorang Tony K yang merupakan kunci emas dari tim Vice Clan, karena Tony K dia merupakan week kedua Terminator, season MVP juga, sama gunslinger juga untuk Tony K. Banyak ya paketannya Tony K ya. Memang bocah ajaib, bocil ajaib dari Thailand kalau kata Sanskui. Betul banget, dan juga kita belum melihat nih performa sang bocil ajaib di play-in sekali ini. Kita malah melihat setup 4 titik yang berbeda dari tim Tong Jabau. Shell Seven menjaga area bagian gudang perdewaan, dan MJ dari Margin Sec dia mengambil area terbang yang cukup tinggi, dipanjat dengan mobilnya kali ini. Betul, ini dia yang tadi sempat terbahas juga oleh Eldoge dan juga Flow Wolfie, Bukit Cicak. Tapi ini bukan Bukit Cicak yang biasanya kita lihat gitu. Cuma ini adalah cicak-cicak yang lain yang sedang memanjat tebing-tebing yang lain juga. Betul, apapun yang bisa dipanjat langsung lah dipanjat aja oleh tim Margin. Dan saat ini nampaknya dari Meoboy juga mengambil sisi yang berbeda, gak mau di tempat yang sama seperti seorang Sek, karena Sek juga udah mulai mendapatkan keunggulan mereka. Tapi dari Bigetron Red Alliance, kedatangan tamu nampaknya dari tim Tong Jabau. Betul, dan lihat yang dilakukan oleh seorang Ting, dia langsung berkamuflase supaya tidak ketahuan oleh pemain-pemain Bigetron yang lainnya juga. Tidak ada pergerakan yang terlalu banyak dibuat oleh seorang Ting, tapi ada granat yang dilemparkan di sekitar Ting, dan belum ada predict shot dari Zuxi untuk memprediksi di manakah Ting berada. Benar-benar tenang. Seorang Ting yang sudah dikelilingi atau sudah mulai didekati oleh pemain-pemain dari Bigetron. Yes, belum adanya predict shot dari tim Tong Jabau, melainkan adanya warning shot yang diberikan dari tim Bigetron Red Alliance mengarah ke bagian tim Tong Jabau. Dan nampaknya Molotov tadi juga sudah dilontarkan untuk bisa memprediksi posisi player, dan nampaknya Ting akan jadi prediksi tampil di castle granatnya oleh sang kepala suku. Gak jadi dilempar sama kepala suku, disabarin aja, jangan langsung terburu-buru karena dari BTR pun masih belum tahu gitu setup seperti apa yang dilakukan oleh TJB. Adakah yang di atas bukit, adakah yang di atas tebing, adakah yang berdiam di bagian compound, atau ada yang udah mulai ngeflank ngambil bagian belakang kanan kiri dari Bigetron. Iya betul, dan nampaknya Yuhai juga sedang berusaha untuk memaksimalkan indera pendengarannya, karena step dan juga vehicle yang dibuat suara di tim Tong Jabau membuat Bigetron semakin lebih was-was lagi untuk bisa menjaga area mereka. Tapi nampaknya player dari tim Bigetron Zuxi tertek low HP, seperempat HP-nya berkurang dengan ada pressure diberikan dari tim Tong Jabau. Gue lebih takut sama posisinya Ting sih. Ini Ting yang paling dekat untuk menembak percikan Bigetron loh. Kalau ngelihat tiga player lainnya semuanya terjaga di tempat yang aman. Tapi Ting, dia berkamuflase. Ini seperti yang pernah dilakukan Ryzen ketika Bigetron mendapatkan WWCD di Miramar. Iya betul banget, dan nampaknya dari Yuhai juga belum mengetahui posisi di satu player dari tim Tong Jabau. Ting masih bisa berkamuflase dengan begitu suksesnya, dan kita bergeser lagi kameranya ke tim Genesis. Udah dibuat ceritanya, tiba-tiba pindah begitu saja ya. Memang inilah hidup. Betul. Udah diincar dari SD, nikahnya sama orang lain ya. Masya Allah. Sakit, langsung di-cut itu. Udah dikorbanin semuanya sampai pindah sekolah, pindah apa biar bisa ngelihat batang hidungnya. Dihalalinnya sama yang lain. Udah direncanain ya kan ya, masa depannya nanti mau nikah terus punya anak segala macam, gagal. Digagalkan karena adanya pelakor ya guys ya. Oke, The Show Must Go On juga masih belum mengintip lagi Bigetron, Voin ataupun NFT, 3 tim Indonesia yang saat ini masih berjuang untuk mengamankan top 3 atau 3 slot terakhir untuk masuk ke PMPL CS Spring 2022. Wow, padat banget di bagian tengah ya. Utara juga agak padat loh.
betul banget. arah-arahnya Genesis, Eagle Esports. Ya, dan harusnya ini dalam jangka waktu yang gak lama lagi ada pertemuan dari beberapa tim yang berbeda dan saat ini poin terpantau juga masih cukup aman. Mereka mengambil sisi paling selatan untuk bergerak menusuk ke bagian arah Valley Delmar seharusnya. Betul, ini bisa dibilang Void itu lagi cosplay menjadi Geek Fam. Ah iya. Rotasinya alon-alon sepenting kelakon ya. Betul. Dari arah selatan, lewatin Puerto Paraiso, bawahnya lewatin lagi pokoknya Los Higos lewat, Valdelmar lewat, baru ntar mereka tusuk dikit-dikit ngambil high ground dari selatan. Ya, dan akhirnya kita bisa melihat lagi follow up informasi dari fight Bigetron juga Tongjabau, di mana dari Bigetron mereka memilih untuk menarik mundur aja terlebih dahulu. Mereka mengambil sisi yang berlainan daripada tim Tongjabau, dan Shift Seven juga masih udah mulai nge-stay di bagian satu buah vehicle untuk nanti mempermudah rotasi dari tim Tongjabau. Betul, semuanya pada bermain santai, nggak ada yang buru-buru untuk kali ini karena mereka tahu gitu. Apalagi untuk TJB yang sudah cukup nyaman di bagian atas, tapi masih ada 2 match lagi yang bisa menggeser mereka. Iya. Game poinnya masih belum terlalu jauh untuk TJB dengan berapa poin tadi? 46 poin. Itu masih cukup banget untuk dikejar Infinity yang punya 31 poin ataupun Genexus yang punya 27 poin dengan 2 match yang tersisa. Ya betul, makanya analis kita bilang Chicken memang harga mati Iya, ya kan, betul. karena boostingan poinnya luar biasa banget untuk bisa mengobrak-abrik lagi nih posisi sang puncak klasemen dari tim Tongjabau, Hell Esport dan juga Eagle Esport. Betul, itu yang nanti bakal dikejar, bukan nanti sih, tapi dari tadi juga pengen dikejar. Cuma masalahnya ini babak simulasi final yang sangat-sangat seruin. Semuanya pada ngotot semua. 3 slot terakhir, 1 hari dan 5 match ini benar-benar ngebuat semua tim menunjukkan strategi terbaik mereka. Betul. Buset, geber-geber ya, awas. Bannya botak nanti. Iya betul, dan nampaknya dari tim Genesis udah mulai terlihat gerak-gerik mereka terpick off dari tim Eagle Esport yang udah mulai semakin lebih komit lagi untuk mereka bisa mendongkrak posisi klasemen dari peringkat yang ketiga. Dan nampaknya Trasmi mau gak mau juga sudah relakan aja dipulangkan begitu saja karena bagian lobby akan coba dibiarkan bleeding out ke playernya dari tim Genesis. Ini kalau dia bilang, oke biarin gue sendiri aja ntar gue nyusul dari belakang, trust me gitu kan. Trust me, terus dia sekarang ke pick off, temennya bakal percaya dia lagi gak ya? Aduh iya betul ya. Kan biasanya kan orang-orang ngomongnya trust me, it works Yes, gitu karena kan. biasanya orang itu hanya karena satu noda kecil, satu kesalahan kecil satu kali melupakan semua kebaikan yang pernah diberikan. Iya betul, Itu biasanya. betul banget, dan namanya juga manusia ya. Betul. Luar biasa, dan sekarang Megamind juga masih berusaha untuk mengkonsentrasikan pikirannya Betul. untuk menerka-nerka nih kemana rotasi dari tim-tim yang melintas tepat di pandangan mereka. Betul sekali. Masih dipantau tadi beberapa vehicle yang sudah mulai terlihat oleh Hell Esports. Ada satu yang sudah mulai mendekat menuju ke arah Bigetron. Genesis semakin mendekat dan harusnya bunyi baginya udah terdengar oleh Liquid. Karena Liquid paling dekat untuk ke arah WT17. Betul, informasi di Liquid dan bahkan Oh, kokang granat. granat. Udah kokang juga dari seorang Liquid akan coba dipantulkan ke bagian Oh, bawah, tapi WT mundur. nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa menjangkau posisi dari seorang WT17. Betul, dan ini menurut gua good move banget dari WT17 ya, karena dia tahu dia datang sendirian, tidak diundang oleh Bigetron juga, terus tiba-tiba ada beberapa lemparan granat untuk mengusir mundur dia. Daripada blunder kehilangan satu anggota, mendingan cari jalur lain. Betul, WT juga tadi scoutingnya juga dia hati-hati banget loh. Dia Yap. nggak langsung nabrak ke bagian compound, dia ngecek dulu di bagian lower ground-nya dulu. Itu baru kalau nanti gua mereka yang bergerak. main, kayaknya gua langsung terbangin mobil buat masuk kompon. Langsung tabrak aja ya. Terabas Ada nggak ada aja. orang tabrak. Gak ada itu yang namanya ngerem-ngerem kalau gua. Kalau nggak pasta. Kalau gua. Karena kan kita main ranked biasa atau main Iya, klasik biasa. main buat fun ya kan. Betul, bukan buat ngejar poin kayak gini. Betul, dan sekarang nampaknya Tony K sudah mulai beraksi juga berusaha untuk breakaway rotasi yang dari tim melintas di depan mereka, tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk dijangkau posisinya dari tim Vast Clan. Yap, betul. Ini dia Tony K yang masih berusaha untuk mendapatkan target yang dia inginkan, tapi mobil berjalan memang sangat sulit untuk ditembak, apalagi kalau ada beberapa renderan-renderan yang terjadi dikiranya kena, ternyata nggak kena gitu kan. Sementara RSG yang juga sudah mulai bergerak akan regroup, ditembak dari bagian belakang. Kim, lagi-lagi Kim yang menjadi incaran oleh tim-tim yang ada di sekitar dari RSG. Ya betul, dan sekarang kita melihat POV Rex dari seorang juga. Bonyon dan akhirnya bisa men-take down play di tim RSG, dan bahkan sekarang akan dibicarain kedua kalinya Rex masih berusaha untuk bisa melarikan dirinya dari peluru panas tim Tongjabau. Betul, sementara di bagian minicam di bagian bawah sana sudah mulai ada paket juga yang terjadi pada Faceland. Kali ini berhasil dia mendapatkan satu nomor low HP, tapi dia tidak mampu untuk mendapatkan yang berikutnya lagi atau mendapatkan sebuah red move karena memang
pergerakan yang dibangun tadi benar-benar komit untuk menabrak posisi dari satu pemain Faceclay. Yes, betul. Dan sekarang juga nampaknya difokuskan lagi rotasi jalur dari tim Tong Java. Guodong juga mulai touchdown masuk ke dalam area pergudangan yang nantinya mungkin akan di-follow lagi pergerakan oleh satu tim. Dan saat ini Bigetron terpantau juga berotasi hampir mendekati area pertahanan dari tim Eagle Esports juga. Ya betul, kayaknya dua tim ini bakal menghindari pertempuran karena mereka tahu mereka butuh banget poin untuk mengejar ketertinggalan mereka. Terlebih untuk Eagle Esports dan juga Bigetron karena ini dua tim, yang satunya lagi ngejar poin, yang satunya lagi ingin mempertahankan top 3 yang sudah mereka dapatkan. Sementara Bigetron, mereka sudah touchdown mengamankan sebuah area compound, rumah panjang dan beberapa rumah-rumah lain lagi yang ada di sekitar sini sambil mengamati area high ground karena itu tebing ataupun bebatuan yang bisa dipanjat sebenarnya dengan menggunakan strategi cicakar. Iya ya betul banget. Dan sekarang kita lihat lagi di Tony K lagi-lagi mengokang granat tapi di cancel, nampaknya diganti dengan weaponnya Scar L-nya, berusaha untuk mendapatkan beberapa clean shotnya. Dan kali ini dari Voin juga terhimpit di bagian high groundnya. Ada tim Eagle Esports juga bisa memata-matai pergerakan dari tim Voin. Yap, Namshin di sini yang sudah mulai melihat pergerakan dari Alpha, dan Alpha nggak bisa berbuat banyak karena ada high ground di depan dia. Takutnya bergerak malah tertembak, tapi wah, pergerakannya Eagle sih bener-bener berani banget. Dia bakal mencari keberadaan seorang Alpha. Kayaknya Alpha begitu datang ke sini, itu udah kedeteksi dan itu dia tembakannya. Udah ketahuan posisinya, granat sudah mulai dilemparkan kali ini menuju ke arah seorang Alpha ataukah sebuah molotov. Tapi molotov ternyata di follow up dengan menggunakan granat. Counter-shoot terjadi, Free Fire diberikan, namun kali ini terlalu banyak angle yang harus dikontrol membuat Alpha tumbang. Bahkan backup fire dari bagian belakang juga masih belum mampu untuk menyelamatkan seorang Alpha ataupun mendapatkan sebuah trade knock-nya menuju ke arah pemain dari Eagle Esports. Yes, betul. Dari F1 tadi yang nge-follow up move on yang dibuat dari seorang Namshin, dan kali ini berhasil bisa nge-retake area yang ditempatin oleh player tim Voin, tapi backup dari bagian belakang sulit untuk bisa menyelamatkan rekan satu tim. Dan Circle juga sudah mulai berpindah lagi mengarah ke bagian selatan dan sebelah kiri dari Monte Nuevo. Yes, dan ini ngasih waktu sebenarnya kalau misalkan Voin pengen tarik mundur supaya mereka nggak bertemu dengan tim Eagle Esports, karena itu respon yang harus dilakukan oleh Voin gitu. Mereka melihat update circle-nya dan tinggal memprediksi kira-kira areanya kosong atau enggak supaya bisa mereka ambil. Berbeda halnya dengan Bigetron yang masih butuh effort untuk bergerak, apalagi udah di lock sama Infinity kayak gitu. Nexus pun juga sama, sedang fight juga ke tim Talon Esports. Di bagian belakang juga dapat kita tapi belum sempat turun. Ditumbangkan juga posisinya dari tim Talon Esports. Snappy tertangkap oleh Talon Esports dan langsung dihajar begitu saja. Sementara di bagian lain dari arah tim NFT, satu vehicle yang meledak membuat satu anggota mereka dipulangkan ke lobby. Tapi di bagian ini antara Nexus. Yap, ini dia pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh Long Skirt kalau kata Eldoge. Karena tinggal seorang diri aja, apakah bisa mendapatkan placement yang begitu bagus? Tersisa seorang diri untuk menghadapi tiga pemain dari Talon Esports. Tapi sebelum kita melihat kejadian tersebut, kita bakal melihat pertempuran antara Bigetron dan juga Eagle Esports. Tembakan sudah mulai dilontarkan, kali ini masih belum bisa mendapatkan satu, dan ini dia Yuhai yang mampu untuk mendapatkan pemain dari Eagle Esports. F1 pulang ke arah lobby. Bigetron memecahkan poin elimination pertama mereka untuk game ini. Yes, betul. Dan akan coba dipecahkan juga nampaknya ban dari bagi tim Genesis. Dicari lagi dari Master Vape. Angle-nya dari seorang Sek ditahan dengan SLR, tapi belum bisa membuka tembakan yang mungkin karena masih terhalang dengan beberapa gunung ataupun obstacle yang ada di area Miramar. Yap, ini dia pergerakan demi pergerakan yang dibangun oleh tim lain lagi, karena kita sudah mulai melihat beberapa setup yang begitu dempet. Tapi di bagian camp bawah, satu pick off kembali dilakukan oleh Eagle
Esports dan berhasil memotong rotasi dari Biketron, di mana Yuhai pulang ke arah lobby Biketron. Hanya menyisakan last man standing mereka, Luxi kali ini yang menjadi pilar terakhir untuk Biketron. Betul, dan Eagle juga masih bisa harus survive, tapi bagian luar Tuan 2K juga langsung dipulangkan aja ke bagian lobby. Nuzi dapet. mendapatkan confirmnya atas Tuan 2K, dan saat ini di bagian lainnya juga udah mulai ada fight terjadi antara Tong Jabo melawan dengan Homeboys, dan sekarang dari Long juga udah mulai bener-bener low banget HP mereka, berusaha untuk bertukar granat, dan kali ini dari Hale Esports Chopper masih bisa melakukan healing terlebih dahulu, tapi ada serangan balasan lagi dari seorang Kim. Oke, granat dilemparkan bertukar sarang Chopper, tapi Chopper masih cukup tenang karena tadi granatnya masih agak cover dengan adanya tembok-tembok di bagian dalam dari rumah kuning ini. Dua tim atau bahkan 3 tim yang kali ini terlihat jarak mereka deket-deketan, Win. Iya, betul banget, dan sekarang nampaknya dari Genexus juga menjadi tim pertama yang harus dropping out too early di hashtag 16, mundur lagi placementnya Kak Pasta. Betul, bisa dibalap sama LGG kalau misalkan LGG bisa tampil bagus di Miramar yang kedua atau di game yang keempat pada hari ini. Eagle Esports masih menyisakan 2 anggota mereka, di atas mereka ada Infinity karena mereka ada tim lain yang sudah menunggu pergerakan dari Eagle Esports-nya. Tapi dari Homeboys sepertinya bakal menghadapi Tong Jabo terlebih dahulu karena jarak mereka berdekatan banget. Sudah mulai ada tembakan dari bagian belakang namun belum ada yang overpick. Semuanya tertib di posisi mereka masing-masing. Yes, betul, dan ada beberapa pick tipis juga dimaksimalkan, dan kameranya juga mulai bergeser, dan nampaknya dari arah margin akan coba ditumbangkan juga oleh satu player dari tim Talon yang berusaha untuk memberikan hara-hurunya ke tim Margin by Loki. Masuk ke bagian pergudangan, dicari proning dilakukan tapi nggak kelihatan, dicari lagi dari belakang, mundur sedikit, dan dari Margin juga harus reset up terlebih dahulu sebelum nantinya kontes lagi ke tim Talon. Wow. Follow up-nya cepet banget yang datang dari bagian Talon Esports. Ada granat yang dilemparkan, akan segera meletup setelah siapa-siapa masuk ke arah seorang Loki, dan Loki masih bisa bersembunyi namun pergerakan sudah mulai dibangun, dan open field dari ada Boyti, namun dia berhasil menjatuhkan satu pemain dari Margin. Bahkan sebuah flank sudah mulai dibangun, namun kali ini Romeo tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan lagi-lagi kita melihat bertahan sementara lead sudah mendapatkan 5 elimination. Dan di bagian lain dari TJB berhasil mendapatkan satu pemain dari Face Clan tadi. Ada Todike yang berhasil ditumbangkan, namun Xiao Seven berhasil dapatkah dia mendapatkan sebuah momentum untuk melakukan healing, tapi granatnya kayaknya nggak bakal kena karena masih tercover dengan sebuah gurukan tipis untuk memblok sebuah damage dari granat yang dilemparkan oleh Face Clan. Namun kali ini ada stun granat yang sudah mulai dilemparkan, ada sebuah revive, dan itu dia terbutakan sebuah front shoot dari Todike. Berhasil mendapatkan pemain dari TJB, namun masih ada backup yang begitu cepat datang dari arah tim lain. 2 tim tersebut pun dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Gak ada yang selamat. TJB hilang, Face Clan pun hilang. Betul, dan nampaknya ada angin segar juga di tim Indonesia, di mana NFT masih masuk ke dalam posisi top 5 kali ini, dan nampaknya kita fokus kembali dari Homeboys masih berusaha untuk bergerak juga masuk ke bagian circle-nya, dan Genesis masih belum bisa banyak pergerakan sama sekali. Di bagian belakang juga Leeds nampaknya sedikit kesulitan karena dari NFT nampaknya memberikan pressure yang begitu mendalam ke tim Leeds Esports. Enak banget NFT mereka, satu-satunya tim yang punya compound di circle ke-6 kali ini. Tinggal berharap circle-nya supaya nggak lompat dari area compound mereka. Bahkan dari Homeboys berusaha untuk memberikan berjuara compound dari NFT, namun nggak bisa karena ada zoning out yang diberikan oleh seorang drone. Masih mencari angle di bagian kolong mobil, di tapping begitu aja, namun akhirnya tumbang. Drone mendapatkan satu pemain dari Homeboys yang sedang bergerak menuju ke arah rumah panjang milik NFT. Wow, dan bahkan sekarang RSG juga rata di tangan tim Genesis, dan nampaknya 4 tim lagi tersisa. NFT masih komplit, masih prima dengan 4 pemain mereka, dan compound mereka miliki. Ada gempuran juga dari tim lain. Menumbangkan player yang berusaha untuk mengganggu compound mereka yang cukup nyaman. Kali nampaknya di bagian belakang juara Ramones semakin lebih hati-hati lagi untuk bisa mengawasi, mengantisipasi ada movement yang diberikan dari tim-tim lainnya. Ya betul, drone sudah mulai mengamati bagian lower ground. Di sisi lain lagi 6 elimination sudah dikumpulkan oleh NFT. Sementara ini sambil menunggu update dari circle yang ke-7, akankah menguntungkan mereka atau malah
harus memaksa NFT bergerak kembali lagi untuk mendekat ke arah zona. Yes, betul. Dan lagi dari Homeboys terdengar dari Blippi menahan tembakan mereka. Ini dia bener timingnya tepat banget dan akhirnya dipulangkan tambahan poin lagi untuk masuk ke dalam poin tim NFT. Di spread move seperti yang dibangun oleh pemain terakhir tadi dari arah tim Homeboys. Dan ini dia 3 tim tersisa 4 lawan 1 lawan 1. Dan 4 tersebut datang dari tim NFT masih komplit, masih prima, masih kokoh banget di kempon mereka. Dan ini saatnya kita menggaungkan hashtag Indopride ke NFT. Bener-bener kokoh banget di puncak kejayaan kali ini. Let's go NFT, Indopride is real. Ini dia. Mungkin bakal menjadi WWCD pertama untuk Indonesia yang berhasil diamankan oleh tim NFT. Sementara dari arah tim Genesis. Ini Genesis kan? Genesis. Ya. Genesis ada Master Vape yang waduh ini di ujung blue zone. Lead juga last man standing mereka ada di bagian ujung blue zone. Ini harusnya bakal menjadi momentum sih untuk NFT mendapatkan winner chicken dinner. Betul, karena sedikit mereka bergerak aja itu udah bener-bener open banget. Gak ada obstacle sama sekali. Nah, kira smoke juga sudah menunjukkan nampaknya dari bagian tim Lead Esport untuk bisa merangkak perlahan masuk ke bagian play zone-nya. Dan NFT tinggal sabar aja tunggu kedatangan dari kedua tim yang berbeda. Ya ini dia NFT. Kalau gue jadi NFT nggak usah gue cari sih. Iya, sabar Kalau aja. gue jadi NFT sabar aja. Mereka udah ngedapetin momen gitu. Udah ngedapetin momen, udah ngedapetin 7 elimination, udah ngedapetin compound dan circle. Kalau gue jadi mereka gue bakal diem aja. Iya betul, dan ini benar-benar nyaman banget. Dan Lead Esport dia masih punya satu buah vehicle mungkin akan divortingkan, tapi dari Master Vape dia perlahan-lahan merangkak ke bagian backline dari tim NFT. Ya udah mulai dilihat-lihat. Dari arah NFT juga Spavel jaga angle kanannya. Terus itu dia tertangkap. Master Vape dapetin satu. Spavel agak tengah tadi. Dan untungnya masih ada broken wall yang bisa menyelamatkan seorang Spavel. Dan masih ada pemain lain untuk merevive seorang Spavel. Last man standing untuk Lead. Ini dia winner chicken dinner untuk Indonesia di game yang keempat. Ini bakal membuat NFT lebih semangat lagi di game yang terakhir. Karena game terakhir kalau chicken mereka dapatkan ini harusnya bisa membuat NFT lolos. Tapi dengan catatan tidak hanya chicken tapi eliminationnya harus fantastis. Iya betul, dan akhirnya winner chicken ini didapatkan Indonesia dan NFT mendapatkan WWCD mereka yang pertama untuk di game yang keempat. Angin segar untuk tim Indonesia. 8 elimination mereka dapatkan dengan 15 tambahan placement point plus 4 poin yang mereka kumpulkan dari 3 game sebelumnya. Ini harusnya bakal membuat mereka setidaknya 27 poin sudah mereka dapatkan dan mendekat menuju ke barisan top 3. Yes betul, Thailand udah, dari wildcard udah, Vietnam udah, Indonesia udah, tinggal Malaysia. Tapi kita harapnya game yang terakhir Indonesia lagi lah yang Betul. chicken. Kita harus ngejar chicken. Siapapun yang chicken dengan jumlah elimination fantastis, gua rasa mereka binya lagi lah. Bisa dan punya kesempatan buat masuk ke top 3. Betul, Dengan karena- catatan, Apa tuh? tim yang di atasnya nggak perform. Ingat, betul. yang dikejar adalah poin hidup bukan poin mati. Iya betul banget, poin-poin bergerak semua yang dikejar. Betul. Dan tadi kalau misalkan kita lihat itu tim-tim yang di papan atas juga mereka pada pulang duluan Kak, kecuali Tong Jabal tuh yang masih bertahan sampai ke late game-nya. Ini gua rasa udah permasalahan mental juga sih Win. Udah bener-bener harus diperhatikan kira-kira dan kita simak bersama-sama juga. Kita pantau bersama-sama juga mental mana yang kerat banget nih. Kerat banget. Udah bukan keras tapi kerat. Udah kerat-keratan ini. Mental mana yang paling kerat yang bisa